Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hebat semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Gunung Putri, Ibu Haja Ida Zuraida, terima kasih atas kesediaannya membersamai saya, Bu, di acara ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya guru satu tempat tugas di SMP Negeri 2 Gunung Putri serta bintang tamu dari sekolah-sekolah lain, Bu Eva dari Jonggol. Selamat datang. Kemudian Bapak pengajar praktik Pak Samsul mungkin masih di jalan tadi barusan mengabari. Kita langsung buka saja forum ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar sesuai dengan harapan. Sebelum saya mulai, boleh Bapak Ibu saya berpantun dulu? Oke, oke. Bilang cakep ya, apa mantap? Pan kare. Nah, kare di ikan bersama mertua. Berjumpa kita di waktu sore Cakep. bersama komunitas yang istimewa. Biasa. Mau ngebales apa mau langsung materi? Oke, siap. Ya, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di dalam undangan tadi, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan untuk CGP Angkatan ke-9. Saya harus mengunggah pembiasan ini kepada teman-teman. Nah, berhubung waktu luringnya tidak terpenuhi, akhirnya saya putuskan untuk daring. Ya, nah kita masuk saja ke materi. Eh, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Hmm. Eh, Kali ini adalah sesi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, hmm, di mana materinya yaitu tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, di sesi kali ini eh, ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan, yaitu pertama pembukaan yang tadi baru saja kita lakukan, kemudian perkenalan barusan juga sudah saya lakukan. Yang berikutnya adalah presentasi konsep. Saya akan menampilkan beberapa slide, kemudian sesi tanya jawab dan diakhiri dengan refleksi. Seperti itu. Eh, untuk menertibkan atau lebih menjaga situasi diskusi ini, alangkah baiknya saya akan menyampaikan dulu kesepakatan di forum ini. Yang pertama, nanti ketika saya menjelaskan suatu materi, kalau memang Bapak atau Ibu ingin bertanya, boleh di tengah jalan, walaupun belum di sesi diskusi. Nah, hampir lupa. Yang kedua, mohon dengan sangat karena ini diunggah dan direkam aktivitasnya, mohon untuk menyalakan kamera, kemudian di mute suaranya. Kemudian jika ingin bertanya, tolong angkat dulu atau raise hand-nya. Kemudian insya Allah hal ini dilakukan sesuai dengan jadwal tadi jam 4, alhamdulillah semuanya sudah kumpul. Yang berikutnya adalah silakan nanti mencatat pertanyaan atau memberikan komentar.
dan semoga dengan kegiatan ini kita akan tercerahkan dan mendapatkan manfaat buat kita semua. Kira-kira itu kesepakatan kelasnya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Ada yang harus ditambahkan? Tidak. Setuju. Oke. Terima kasih. Lalu saya akan masuk ke eh, poin-poin yang akan saya sampaikan, yaitu konsep utama, yaitu pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, ini yang lumayan cukup eh, menantang. Kemudian disiplin positif. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Berikutnya adalah posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu materi yang akan saya sampaikan di forum ini. Nah, sebelum ke pembahasan, eh, saya akan menyampaikan ini buat pemanasan nih Bapak Ibu. Buat pemanasan, bentar. Aduh, mana Pak? Bentar. Di situ diungkap hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian ada ungkapan juga eh, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang mau berpendapat kira-kira setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Pak Arif, oke, nomor satu nggak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan. Oh gitu. Nggak setujunya karena apa ya? Bisa disampaikan Pak Arif? Hmm, betul. Hmm, Dari slide. hmm, seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Arif. Satu lagi, ada yang mau menambahkan atau mengasih komentar? Ya, mangga Pak Ustadz. Mhm. Nah, betul. Mhm. Oh, oh, oke. Terus, oh, oke, luar biasa. Terima kasih Pak Safudin. Ya, masih ada yang raise hand ternyata Bu Rika Taurus mau ngasih pendapat, boleh? Satu lagi. Ah, oke, siap. Terima kasih Bu Rika. Satu lagi ya, nih satu lagi. Bu Nunung Mangga, sudah raise hand.
Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat teman-teman kita semua nih. Alhamdulillah. Ya, oke. Nah, itulah salah satu bahasan diskusi kita kali ini. Oke, dikasih ini dulu respon. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, salah satu caranya memberikan respon itu juga merupakan salah satu wujud apresiasi yang tadi ya, nomor 2 memberikan penghargaan gitu kan. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke bahasan materi sebentar ya. Jadi si hukuman tersebut, jadi menurut pendapat teman-teman tadi adalah bergantung jenis hukumannya ya, seperti itu maksudnya. Dan tujuan kita tentunya adalah untuk apa namanya memberikan pembelajaran sebenarnya dari hukuman itu. Nah, walaupun seperti itu, ternyata poin inilah yang akan kita mulai geser sedikit demi sedikit, ya. Seperti apa sebenarnya tindakan kita ketika siswa melakukan suatu kesalahan. Nah, digeser sedikit dari yang tadinya bentuknya hukuman, akhirnya kita geser ke bentuk konsekuensi. Giring mereka supaya menciptakan budaya positif. Itu materi kita kali ini. Nah, saya coba share screen lagi. Uh, poin poin inilah yang akan menjadi PR berat kita, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa betul hukuman yang tadi kita berikan itu sebenarnya bisa dijadikan suatu hal yang bersifat kontrol nantinya. Nah, disinilah perubahan paradigma ini yang akan kita geser dari kontrol teori menjadi choice control. Jadi beberapa miskonsepsi yang kita selama ini jalani itu nanti perlahan mudah-mudahan akan bergeser menjadi sebuah paradigma baru yang bisa mengembangkan siswa menjadi lebih baik. Beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu diantaranya ilusi guru mengontrol murid. Selama ini biasanya kita tuh yang mengontrol murid, kamu harus kayak saya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal belum tentu ketika kita cara menyampaikan atau memberikan kepada anak-anak didik kita dengan cara yang tidak berkenan bagi dirinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dulu bukan saya mungkin ya, itu saya merasa puas ketika anak tuh mengakui kesalahannya dengan kritikan saya. Nah, padahal hal-hal seperti itu yang sekarang harusnya mulai bergeser, seperti halnya hukuman tadi. Nah, nah sekarang bagaimana paradigma tersebut kita alihkan dari yang tadinya bersifat hukuman menjadi konsekuensi. Jadi si anak tuh biar ngerasa bahwa itu tuh bukan lagi dihukum, gitu maksudnya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana. Anak ini ngelakuin kesalahan apa? Kita ya spontan, dihukumnya ini. Karena tahu WC-nya kotor, bersihin WC ya. Dengan alasan itu mendidik juga. Nah, yang seperti itu ternyata keliru Bapak Ibu. Saya pun keliru ternyata. Tapi rambu-rambu seperti yang tadi teman-teman bahwa tidak boleh melakukan tindakan fisik, kemudian menekan psikis anak, itu memang sudah jelas tidak boleh sejak dulu pun gitu.
Kemudian kita geser menjadi konsekuensi. Kalau berupa konsekuensi, nanti anak tuh mengakui sendiri, menyadari. Misalnya, tadi saya menumpahkan air di dalam gelas. Konsekuensinya ya dielap supaya tidak basah, tidak becek di kelas, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena biasanya anak atau murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima kalau ada pelanggaran, atau mereka menyadari konsekuensi melakukan A itu apa. Bagaimana konsekuensi itu bisa terwujud? Nah, kita kasih stimulus lagi, coba seperti ini. Menurut Bapak Ibu, yo, mudah-mudahan paparan saya barusan bisa dipahami. Kalau sudah dipahami, insya Allah bisa menjawab ini. Di situ tampak Bapak Ibu. Oke, nomor satu. Di situ ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ayo, siapa yang masih suka ngasih hukuman tuh? Masih ya? Masih suka nggak? Ya. Ketawa kan? Nah, tidak akan mengulangi. Nah, kalau mencatat 100 kali di dalam buku, itu menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Kalau berdasarkan pemaparan saya tadi. Hukuman, oke. Yang lain sependapat? Tergantung, oke. Tergantung apa Pak Arif? Oke. Mm-mm. Hmm. Oke, jadi udah ada kesepakatan gitu ya? Oke, oke. Bu Nunung udah raise hand juga. Ada perjanjian dulu. Oke, siap. Oke, jadi Bu Angrum bilang hukuman, Pak Arif sama Bu Nunung bilang konsekuensi. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oh, itu zaman hukuman. Oke. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, anak jahil nih. Konsekuensi. Oke. Oke. Luar biasa, berarti paham. Kemudian lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, luar biasa. Berikutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, oke. Insya Allah, Alhamdulillah. Betul. Oke, berarti Bapak Ibu alhamdulillah sudah paham. Jadi intinya betul kata Pak Arif tadi sih, walaupun kalimat di situnya sebenarnya seperti hukuman, tapi kalau sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara siswa sama guru atau antara pihak yang orang dewasa penentu kebijakan dengan eh, penerima kebijakan, udah sepakat diiyakan, berarti itu sudah menjadi konsekuensi nilainya, seperti itu. Nah, iya. Tapi kalau misalnya
prosesnya tidak dilalui melalui kesepakatan terlebih dahulu, ujug-ujug nih, sifatnya dadakan, itu menjadi sebuah hukuman. Karena anak nggak tahu lah, gue kagak tahu mau dihukumnya itu, gitu. Ketika melakukan suatu kesalahan, itu jadi hukuman, seperti itu. Alhamdulillah luar biasa berarti nempel yang kita bahas ya, Ibu. Oke. Oh mau nanya, oke Pak Arif, silakan. Mhm, mhm. Nah, ya, itu alangkah lebih baiknya kalau memang dipublikasikan seperti itu. Jadi paling tidak untuk pengingat, ketika sudah dijadikan suatu kesepakatan, kemudian dipublis dan disepakati, itu berarti sudah menjadi keyakinan kelas. Jadi kesepakatan yang diyakini bersama, jadi keyakinan kelas namanya. Dipasang sebagai pengingat, jadi ketika ada yang melanggar, tahu apa konsekuensinya, maka itu jadi keyakinan kelas namanya. Seperti itu Bapak. Oke, bisa dipahami. Oke, bisa dilanjut. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Sebentar. Hmm, Bentar tadi di posisi ini. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, dari ke apa konsekuensi dan hukuman tadi, maka akan lahirnya lah sebuah disiplin positif, di mana di dalam budaya kita makna kata disiplin itu tadinya selalu berawal dari bahwa disiplin itu berarti kepatuhan, hubungannya pasti dengan ketidaknyamanan. Wah, gue kena sanksi kalau namanya disiplin pasti nyambunginnya ke sana. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tadi sadar dari dalam diri sendiri bahwa itu suatu kesalahan dan harus diperbaiki walaupun harus menerima konsekuensi. Kemudian, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan atau iming-iming dan reward, ancaman maupun hukuman. Jadi, kalau anak sudah punya disiplin positif, si disiplin positif itu dibudayakan, namanya jadi budaya positif. Bagaimana indikator bahwa anak sudah melaksanakan budaya positif? Kalau melakukan disiplin-disiplin positif tadi tanpa harus ada embel-embel reward seperti yang tadi di slide pertama. Jadi ya sadar aja, misalnya anak nih, saya belajar keras supaya saya paham materi ini, bukan supaya saya ranking 1 dan dapat hadiah. Saya bersifat sopan dan santun kepada guru, bukan supaya dipuji sebagai anak yang sopan, tapi kebiasaan dalam diri kalau ketemu salim atau senyum. Nah, itu beda dengan kalau yang mengharapkan iming-iming atau reward dan ancaman. Seperti itu. Nah, di dalam pelaksanaan disiplin positif ini ada iming-iming, ada ancaman, ada hukuman. Memang mendominasi karena apa? Karena didasari oleh adanya kebutuhan dasar manusia. Kita masuk ke poin ketiga. Kebutuhan dasar manusia ini diantaranya yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian penguasaan atau power, kebebasan atau freedom, dan kesenangan atau fun. Jadi si disiplin-disiplin positif tadi itu bisa dilaksanakan atau tidak, itu
banyak faktornya. Nah, berharap dengan pembiasaan yang kita lakukan, jadi faktor internal lah yang muncul, bukan faktor-faktor eksternal. Walaupun semua itu berdasar dari adanya keinginan manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang 5 ini. Kira-kira seperti itu. Lalu, dari motivasi perilaku manusia ini, maka berdasar dengan pengertian bahwa motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ada yang seperti itu, motivasinya itu. Kalau yang kayak gitu, itu berarti motivasi ekstrinsik yang ada. Kemudian ada juga ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia disiplin, ngikuti aturan, tapi karena biar dapat rewardnya misalnya dapat julukan siswa terdisiplin dan nantinya dapat sertifikat misalnya. Itu juga sama, masih motivasi ekstrinsik. Nah, yang akan kita giring adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana melakukan disiplin diri karena sadar. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus bisa membedakan mana motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Karena konsep disiplin itu eh, ada dua macam. Ada dengan identitas gagal, di mana eh, berpatok pada hukuman, bahwa disiplin itu menyakitkan, disiplin itu bikin tidak nyaman, disiplin itu murid takut. Disiplin, nerapin disiplin, tapi dia menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Terus penghargaan, di situ tidak efektif, merusak hubungan. Di mana contoh merusak hubungan? Misalnya bu gurunya ngasih reward atau ucapan penghargaan hanya kepada siswa itu saja. Akhirnya tadinya tujuannya positif ngasih penghargaan, akibatnya merusak hubungan antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Terus dengan penghargaan ternyata bisa mematikan kreativitas. Kenapa? Saat dia lagi tidak mendapatkan penghargaan, dia jadi down. Ya udahlah, nggak dapat hadiah sekarang mah. Jadi dia nggak berusaha untuk lebih kreatif lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini uh, untuk ranking ini juga dilema. Banyak orang tua yang sebenarnya dengan ada ranking memotivasi anaknya supaya jadi mau belajar. Tapi dengan ranking pula kadang itu justru yang menghukum. Ketika tidak dapat ranking dia jadi down dan kemudian rendah diri seperti itu. Nah, itulah hukuman penghargaan yang bisa justru mengidentifikasi menjadi suatu kegagalan. Tapi bisa menjadi suatu identitas sukses ketika tadi si disiplinnya itu dijadikan sebagai konsekuensi dan dilakukan dengan cara restitusi. Konsekuensi ini akan menjadi penguatan jangka pendek, kemudian kalau hanya sebatas konsekuensi, itu perlu memonitoring secara berkelanjutan. Kemudian, murid menghormati peraturan karena konsekuensi itu, serta kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang terbaik langkahnya adalah dengan cara restitusi. Dengan cara restitusi ini, maka murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian dia akan fokus pada pemecahan masalah serta akan menghormati baik dirinya maupun orang lain. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan atau boleh lanjut dulu? Oke, Pak Arif. Iya, oke.
Ada yang mau ngasih pendapat sebelum saya yang mencoba menjawab? Bu Nur Hikmah, oke. Bu Nur Hikmah mau bertanya atau mau menjawab? Oke, mau bertanya. Silakan, Bu Miss Nur. Apa saja yang oke, siap. Oke, terima kasih. Eh, Pertanyaan dari Miss Nur, apa saja yang bisa dilakukan untuk membangun budaya positif? Kalau Pak Arif tadi pujian itu termasuk ke dalam reward atau bukan gitu ya Pak Arif? Ya. Nah, pujian itu termasuk ke dalam bentuk penghargaan memang. Dia itu berupa reward atau penghargaan. Cuman berdasarkan pengetahuan yang saya dapati itu termasuk ke dalam tadi yang menyebabkan konsekuensi kegagalan. Kenapa? Ketika kita tidak memberikan reward lagi atau ketika anak itu tidak dapat reward lagi dari kita, akan ada efek negatif. Ya bapak ternyata cuek aja, saya nggak dibilang hebat lagi, padahal bisa jawab. Akan berkecil hati dia dan tidak menganggap itu suatu reward lagi yang memotivasi dirinya. Nah itulah yang harus kita mulai kurangi. Jadi rewardnya itu dalam bentuk ekspresifnya eh, merata gitu. Apapun sekecil apapun yang anak lakukan, baiknya diberikan reward secara merata seperti itu. Kemudian kalau Miss Nur, apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif? Di antaranya adalah tadi Miss Nur, supaya anak paham bahwa hal tersebut merupakan budaya positif, beberkan dulu disiplin positifnya, biasakan. Salah satunya dengan adanya kesepakatan kelas tadi. Dengan adanya kesepakatan kelas, ada sesuatu yang diyakini untuk dilakukan dan giring supaya itu menjadi bentuk pembiasaan dan jadi budaya. Makanya jadilah budaya positif. Kemudian gimana peran kitanya lagi? Jangan cuman bikin kesepakatan terus udah lepas gitu aja. Nah, kita peranannya adalah memantau berkesinambungan. Anak udah terbiasa dengan disiplin positif, akhirnya jadi budaya positif. Sudah jadi budaya, kitanya jangan lepas. Pantau terus dan dievaluasi. Kira-kira perlu ditambahkan atau dikurangi atau cukup kesepakatan di masa depan gitu. Jadi nanti ada evaluasi. Itu kira-kira Miss Nur yang saya pahami. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Atau kasih masukan selain yang saya sampaikan? Gimana Miss Nur? Sudah cukup puas? Miss Nur udah bikin kesepakatan kelas belum? Iya, iya, mantaplah guru CMB. Saya yakin udah pada bikin. Itu kira-kira, oh Bu Min, silakan Bu Min, mangga. Bu Min raise hand. Ya, mm-mm. Iya. Mhm. Nah, nah, bet iya, iya, terima kasih, setuju sama Bu Min, terima kasih atas tambahannya. Ya,
Gimana Pak Arif? Semakin mantap dengan jawaban-jawabannya? Yo, kasih apresiasi yo. Tuh, ini salah satu bentuk apresiasi. Mana, mana emotnya kasih bungin sama teman-teman semua tuh. Ayo. Oke, sedikit lagi saya teruskan dulu. Sedikit lagi ya, saya terus. Ada bocil-bocil ya. Iya, sedikit lagi saya lanjutkan ya, biar nanti tuntas dulu. Oke, sedikit lagi. Eh, itu tentang konsep identitas sukses. 5. Kita ada 7 loh. Dikit lagi, 2 lagi. Nah, yang kelima adalah 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada posisi pertama adalah sebagai penghukum. Nah, siapa di sini yang masih suka sebagai penghukum? Dulu saya juaranya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Saya juga dulu paling puas kayaknya kalau anak ngakui, bener iya saya salah. Pokoknya saya harus ngaku banget itu anak tuh. Itu saya. Gimana teman-teman? Kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah teman. Nah, ini yang mulai harus kita cerminkan kepada anak-anak, walaupun dengan batas-batas tertentu, jangan sampai kebablasan. Posisi guru sebagai teman yang bagaimana bagi murid-murid itu. Nggak lantas jadi kayak CS yang akhirnya kebablasan baik sikap maupun perilakunya. Yang keempat, itu sebagai pemantau. Nah, ini yang terspesial dan yang harus mulai saat ini kita biasakan, kita sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer itulah posisi ideal seorang guru di depan anak. Yang bagaimana sih? Nah, ini ada penjelasannya. Yang pertama, kalau sebagai penghukum, eh, saya kasih contoh nih, ada kasus siswa datang terlambat, udah datang terlambat ternyata tidak mengerjakan PR. Banyak nggak ibu-ibu di sekolah kita yang di Jonggol, yang di Citerep, di Almadina, di Kamboja ada nggak sih? Oh, iya, Masya Allah, ada Sukamakmur, ya Allah selamat datang. Gang, ya, eh, misalnya kita sebagai penghukum, itu dulu kita eh, kalau ada anak yang kayak gitu, sini cepat ke lapangan, hormat sampai istirahat, bunyi bel istirahat. Zaman dulu begitu banyak Bapak Ibu? Banyak. Sekarang masih nggak? Sudah mulai tidak ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, ini dulu aku nih sering. Berapa kali Bu Guru harus bilang sama kamu, masih aja terlambat. Bu Guru kecewa sama kamu. Sampai siswanya nangis karena ngerasa telah mengecewakan gurunya. Itu kalau posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, nah ini mulai agak lebih smooth. Sebagai teman, ayolah yang tertib dan disiplin. Buat ibu bangga sama kamu nak. Kali ini nggak apa-apa kamu mengulangi kesalahan. Besok jangan lagi ya. Siapa yang begitu, Cung? Mantap kalau begitu. Oh, sip. Waduh, Bu Rika, AL bener begitu ya. Penuh kelembutan. Nah, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturannya sebenarnya? Terus konsekuensinya apa? Kamu paham nggak? Nah, itu pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, baru digiring pelan-pelan, diajak ngobrol, bawa ke bawah pohon adem, kalau perlu dikasih minum dulu sebentar, baru tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kalau kamu memperbaiki kesalahan ini? Bisa? Ada yang suka begitu? Habis 1 jam pelajaran ya. Nah itu dia. Nah nggak ketemu malah kesalahannya ya Wak. Nah itu dia. Nah itu dia yang memang menjadi dilema. Satu sisi kalau secara teori suruh begitu, tapi satu sisi memang kita yang di lapangan yang gemes, apalagi anaknya itu lagi. Oke.
Nah, dengan pembiasaan seperti ini, pengimbasan seperti ini, saya berbagi, mudah-mudahan bukan cuma teman-teman, saya sendiri juga bisa menerapkan posisi di poin nomor 5 ini. Mudah-mudahan, amin. Ya Rabbal Alamin. Supaya nggak gemes sama yang namanya sensor. Kemudian yang keenam, dikit lagi Pak. Dengan adanya yang disiplin positif tadi, maka akhirnya terbentuklah keyakinan kelas seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Bahwa untuk mengatasi semuanya dan tidak ada merasa yang tersakiti, siswa tidak merasa tersakiti, tapi malah digiring menemukan kesalahannya, makanya benar diawali dengan keyakinan kelas dulu. Kita bikin. Saya sudah tahu teman-teman rata-rata sudah membuat kesepakatan kelasnya. Diharapkan dengan keyakinan dan kesepakatan kelas ini mereka tersadar apa yang sudah mereka buat, udah yakini, udah sepakati, sudah seharusnya dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah video proses pembuatan keyakinan kelas, di mana diawali dengan penentuan poin-poin disiplin positif yang akan disepakati, kemudian dijadikan sebagai suatu keyakinan kelas, dan akhirnya terbentuklah kesepakatan kelas. Mari kita saksikan bersama-sama video proses pembuatan keyakinan kelas tersebut. Sebelum kita mulai pelajaran MIPA hari ini, kita 3 jam ya, tapi kita pakai dulu 1 jamnya untuk melakukan kesepakatan bersama seperti yang Ibu bilang sebelumnya, yaitu kita akan membuat kesepakatan kelas dulu sebelum kita akan menjalani pembelajaran selama 1 tahun ke depan bersama Ibu. Ya, kesepakatan kelas ini sengaja dibuat bersama-sama supaya poin-poinnya tuh lahir dari ide kalian sendiri. Kamu tuh pengen gimana sikonnya di dalam kelas? Kebijakan-kebijakan dan kebajikan yang akan diterapkan di kelas kamu tuh kayak gimana? Jadi harus dari diri kalian sendiri. Dengan harapan kalau idenya dari kamu, otomatis kamu akan bertanggung jawab dengan apa yang kamu ungkapkan tersebut. Gitu ya. Paham? Nah, sebelum kita lakukan, Ibu pengen tahu dulu, sebenarnya tujuannya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini untuk apa? Biar apa? Yang keras? Kelas menjadi aman, nyaman, dan tentram. Ada lagi? Ayo. Biar apa? Biar kelasnya jadi teratur, proses pembelajarannya teratur, tertib. Ya, terus tidak ada hak-hak orang lain yang dilanggar. Kenapa? Karena ada poin-poin kebajikan yang harus dibiasakan. Nah, itulah pentingnya keyakinan kelas. Dan hari ini akan kita buat secara bersama-sama. Siap buat membuat keyakinan ini? Ya, untuk membuatnya, Ibu akan membagikan kertas ini, tapi kalian berdiskusi dengan teman terdekat kalian. Yang ini bertiga boleh bertiga. Yang itu ada 6 bagi 2, bertiga. Yang ini berdua, ini bertiga. Yang ini berempat boleh. Ini berempat diskusi ya. Kalian berempat, ini berempat. Tujuannya apa? Silahkan kalian berdiskusi dulu dengan teman kecil barusan, kelompok kecil. Pilih keyakinan atau kebajikan universal terbaik yang mau diterapkan. Bisa jadi pendapatnya dia ada 2, ada 1, ada 3. Cari yang terbaik menurut kalian. Nah, kita gini aja, kelas kita biar gini gitu. Paham? Nanti perwakilan dari tiap kelompok ini baru maju ke depan. Ya. Setelah kalian tulis, diskusikan sama teman-teman, tulis, kemudian tempelkan di papan sebelah sini. Ya. Tempel sebelah sini ya.
Setiap kelompok ini Ibu kasih 2. Silakan. So, diskusi berempat. Tulis di sini, nanti baru tempel ke depan. Nih. Sudah kebagian semua? Yuk, silakan. Minimal dari setiap hasil diskusi kamu, minimal ada 2 poin kebajikan. Minimal. Kalau kamu punya 3, punya 4, lebih bagus. Ayo, silakan. 3 menit. Cukup? Oke, siap. 3 menit silakan kalian diskusi. Membacakan, kita inventarisir dulu. Ini apa saja yang ditulis oleh teman-teman semuanya. Idenya Ibu inventarisir di sini. Nanti kita cari kalau ada yang sama berarti dibakukan jadi 1 poin. Nanti endingnya ada berapa poin di sini terakhir, baru ditulis di kertas dan ditandatangani oleh kita semua. Paham? Ya, siapa yang mau bantu Ibu? Sini, ayo, boleh Putri. Yo. Boleh ambil satu. Ya, terus bacakan yang keras. Tidak membuang sampah di kolong meja. Oh, tidak membuang. Yang udah taruh sana, Nak. Sama. Tidak membuang sampah di kolong meja. Nah, ini penyakit nih. Biasanya malah naruhnya sampah di kolong meja. 2. Tidak berbicara kasar. Ya, tidak berbicara kasar. Yo, yang lain simak dulu. Nih, idenya siapa coba? Tidak memakai sepatu di dalam kelas. Tidak memakai sepatu di dalam kelas. Oke, 4. Sama. Kalau yang sama berarti tidak dibacakan, langsung pindah ke sini. Ada lagi? Baru 3. Menjaga kebersihan. Oke, baru 4. Ada lagi? Tugas dikumpulkan tepat waktu. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Oke, ada lagi? Tidak boleh memainkan HP saat guru sedang menjelaskan. Nah, tidak boleh memainkan HP saat Guru sedang menjelaskan. guru sedang menjelaskan. Terus Boleh makan 7. makanan ringan di jam pelajaran. Oke, boleh tulis dulu aja. Boleh makan Makanan ringan makanan ringan di jam pelajaran. di jam pelajaran. Tapi namanya proses tentu tidak instan dan tidak secepat kilat, ya, seperti membalikan telapak tangan. Maka tetap tahapannya kita lalui, dan sebagai puncak dari kegiatan ini yaitu adanya segitiga restitusi untuk membentuk budaya positif dan supaya nempel jadi suatu budaya di dalam diri siswa, itu adakan segitiga restitusi sebagai penyelesaiannya. Apa sih segitiga restitusi? Restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Melalui restitusi ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, mereka berbuat salah, kita proses secara restitusi, dia sadar akan kesalahannya, kembali ke kelompoknya dengan tidak minder, tidak merasa terzolimi oleh guru yang tadi memberikan konsekuensi, itu maksudnya. Dan restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu segitiga restitusi.
Kalau boleh dilambangkan, kira-kira seperti ini segitiga restitusi, ya, diawali dengan eh, validasi tindakan yang salah. Tadi lo pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai teman nanya misalnya, eh, apa yang udah kamu lakukan barusan? Menurut kamu ini salah apa benar? Kamu melanggar apa ya? Seperti itu. Ada di kesepakatan kelas yang mana? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan misalnya kayak apa namanya? eh, Kamu sebenarnya sudah yakin apa yang kamu lakukan ini benar atau salah? Kamu tahu cara memperbaikinya, misalnya seperti itu. Itulah apa? Menanyakan keyakinan. Kemudian lagi yang terakhir baru sebentar. Yang terakhir adalah menstabilkan identitas supaya dia kembali kepada kelompoknya dengan keadaan yang tenang, tidak merasa terzolimi dan justru ini ada yang angkat apa menyadari kesalahannya. Oke, ada yang raise hand, Ratih, oke, Mang. Jinak apa tadi? Keras susah jinak. Ya mungkin diinikannya dihadapkannya pada kesepakatan yang sudah dibentuk ketika pertama kali jadi siswa di situ. Kan pas masuk jadi siswa itu kan sudah ada peraturan sebelumnya gitu. Jadi karena ini rada susah, rada ngeyel atau dan sebagainya, mungkin kita langsung dihadap, kita langsung menghadap siswa langsung kita hadapkan dengan peraturan yang Ya, teman-teman bagaimana, ada yang punya pendapat? Kan ada posisi kontrol itu teman, pemberi rasa bersalah, hukuman, kemudian yang kelima manajer. Ada yang punya pendapat? Nah, pembina OSIS dan kesiswaan, ayo kolaborasi. Ibu kurikulum. Nah, ya, mangga Ibu Wiswalinda. Gimana kalau kasus seperti itu, Bu Linda? Iya, iya. Jadi ada posisi kontrol guru yang kelima, yaitu sebagai manajer. Mangga. Mm-mm. Mm-mm. Nah, betul. Yaitu merubah paradigma tadi yang walaupun memang pakai hukuman itu biasanya lebih jitu, tapi si hukuman tadi itu hanya sifatnya sementara gitu. Sementara makanya digiringlah untuk ke posisi nomor 5 yaitu sebagai manajer dengan harapan kalau udah diperlakukan dengan posisi kontrol yang kelima itu anak tuh bukan cuma takut atau kapok tapi muncul dari dalam dirinya sadar akan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat. Mungkin memang akan butuh waktu lebih lama untuk orang yang seperti itu. Nah, ini coba ada pembina OSIS juga mau menambahkan Pak Budi. Mangga, ini kasus lumayan sesama pembina OSIS. Mangga Pak Arif, Pak Budi.
Silakan Pak Budi. Masih di mute kayaknya. Oh, menghilang. Sinyal apa? Masih di mute Pak Budi, masih di mute. Suaranya belum muncul. Sinyal kayaknya. Lagi hujan sepertinya di sana ya. Oke, jadi masih di mute Pak Budi. Sinyal kayaknya. Oke, nanti nunggu Pak Budi aktif ya. Kira-kira seperti itu Bu Ratih ya. Jadi itulah tugas kita tadi, merubah paradigmanya itu di situ. PR kita bersama, salah satunya melalui pendidikan calon guru penggerak ini, supaya bisa ngiring sedikit demi sedikit ke arah sana seperti itu. Pak Budi mau dicoba lagi? Kayaknya sinyal deh. Ya sudah, boleh dilanjutkan Bapak. Oh iya, sedikit lagi ya Bapak Ibu, sedikit lagi slide-nya. Sekarang kita saksikan contoh tayangan video dari penerapan segitiga restitusi. Kita pahami lagi dulu bahwa jantung manusia terdiri dari berapa ruang? Dari atrium kanan, besar jantung kita sebesar pembuluh darah ya. Nah, terus proses berikutnya, aduh asik banget. Lagi ngapain Zaki? Kok malah main game? Lebih menarik main game daripada ibu. Gak tau Bu, bosan lagi diajak makan Bu, gak teman sebelah Bu. Kenapa? Siapa yang ngajak? Kelas sebelah Bu, itu lagi Kok jam bisa? kos. Lagi jam kosong. Iya. Sebenarnya ibu udah melihat beberapa kali loh setiap pelajaran ibu. Ya Bu, Kamu nggak suka pelajaran IPA? suka Bu, cuman bosan tadi Bu. Bosan. Ya udah nggak apa-apa. Nanti jam istirahat kamu ke ruangan ibu ya. Iya Bu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Iya. Oke. Sekarang boleh disimpan HP-nya. Oke. Yuk lihat deh kalau tentang peredaran darah, insya Allah nggak bakalan bosan. Simpen ya. Yuk. Satu poinnya apa? Tidak diperkenankan saat guru sedang menggunakan HP hanya berdasarkan instruksi dari guru mata pelajaran ya. Oke Detik, bisa dilanjut materinya? Oke, yuk semuanya fokus lagi ke depan. Sakti sama Awan ganteng gitu. Hah? Ganteng? Apaan? Kenapa? Kenapa? Ya udah, tolong panggilin Sakti sama Alangnya. Terus sama ingetin yang tadi si Jaki. Ampun, masa satu hari mana udah 2 kejadian? Panggilin ya, Jaki, Alang sama Sakti. Oke. Kasih ya Putri ya. Tunggu di ruang guru ya. Aku balik ke kelas ya. Kasih ya Putri. Oke, satu-satu ya. Sekarang Jaki dulu sini. Jaki, sekarang mama itu tunggu dulu di sana di sofa ya. Nanti ibu panggil. Yang kamu lakukan itu telah melanggar kesepakatan. Kelas. Terus apa yang mau kamu lakukan? Minta maaf Bu, ke Ibu sama ke teman sekelas juga Bu. Oke, kenapa kamu harus minta maaf sama teman sekelas? Kurang menghormati Bu, soalnya yang lain saya cuman main HP Bu. Oke, gitu ya. Kamu sudah menyadari kesalahannya ya. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas, belajar lagi, habis istirahat pelajaran selanjutnya.
Sekali lagi minta maaf Ibu. Ibu. Elang, Sakti, sini. Sebelah sini aja, Nak. Iya. Oke. Kasih ya, sudah datang. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu aja sebentar ya. Oke, tadi Ibu dengar kalian katanya berkelahi ya saat jam istirahat. Apa itu betul? Betul. Kenapa? Coba Ibu pengen kalian menceritakan. Ada apa sebenarnya bisa sampai berkelahi seperti itu? Alhamdulillah dia alumni nama bapak saya. Oh gitu. Sudah nggak bisa kembali jadi saya langsung mukul. Jadi kamu yang memukul duluan? Iya. Gimana? Betul itu? Betul Bu. Kenapa kamu memperolok nama-nama orang tua dan pekerjaan? Bercanda. Iya. Sebenarnya bercanda. Oh iya, tapi gimana coba efek dari bercanda kamu? Tidak semua bisa menerima bercandaannya ya. Nama orang tua, nama pekerjaan orang tua tuh nggak boleh buat bercanda ya. Ya Bu. Ya, kamu sadar sekarang kamu sedang melakukan kesalahan? Sadar. Iya. Nah, terus kalau posisinya dibalik, ayah kamu, pekerjaan ayah kamu yang diperolok-olok, kamu bagaimana rasanya? Kesal juga kan? Iya. Jadi kamu tahu kenapa dia memukul kamu? Kesalahan apa yang kamu lakukan berarti kalau dari diri kamu? Kesalahan karena saya ngejek ya. Iya. Kalau kamu salahnya apa? Kalau saya mukul pakai. Iya, memukul ya. Berarti kamu gimana? Tidak tahan ya, tidak tahan emosinya ya, tidak stabil. Oke, udah lain kali kalian jangan seperti itu lagi. Ibu di sini bukan mau nyari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ingin memperbaiki kondisi supaya kedepannya kamu lebih baik lagi ya. Terus apa yang mau kamu lakukan nih? Yang mau kamu lakukan apa? Setelah ini? Minta maaf. Oke, minta maafnya jangan ke ibu aja, tapi minta maaf ke siapa? Iya. Kamu apa yang mau kamu lakukan? Minta maaf dan berjanji? Oke. Ya. Kamu mau maafin Elang? Iya, coba. Ya udah kamu minta maaf dulu sama. Maafin ya. Iya. Oke, ya jangan diulangi lagi ya. Oke, dan kamu harus baik-baik saja lagi di kelas. Oke, silakan boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dipanggil oleh Bu Heni, saya jadi lebih menyadari atas kesalahan saya, yaitu melanggar kesepakatan kelas, dan saya juga tidak menghargai teman sekelas saya serta Ibu Heni yang sedang mengajar saya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Ibu Heni. Setelah kami dipanggil oleh Bu Heni, kami tidak dimarahi, tapi kami disadarkan. Nah, itu tadi segitiga restitusinya. Maka pemaparan teori saya, konsep saya selama saya dapatkan di pendidikan guru penggerak sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sesi tanya jawabnya ternyata sudah berlangsung sambil berjalan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada, masih ada yang mau bertanya lagi tidak teman-teman? Masih tidak? Cukup? Oke, kalau cukup pas, oke. Ya, kalau tidak ada berarti alhamdulillah acara hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya, keterlibatannya, proaktifnya, seru-seruannya, kehadiran teman-teman semua, bukti dukungan kepada saya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah Bapak dan Ibu semuanya. Mempermudah jalan saya juga berarti mempermudah jalan Bapak dan Ibu juga dalam berkarir ke depannya. Terima kasih buat Ibu Kepala SMP Negeri 2, Ibu Haja Ida Zuraida, Bapak pengajar praktik Pak Samsul, kemudian teman-teman luar biasa yang sudah hebat, sudah berani, sudah aktif, sudah mendukung saya selama ini.
Berkah barokah buat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu ya. Kok jadi tegang? Kayaknya dipoto dulu ya, foto. Sebelum foto saya mau ucapin dulu pantun sekali lagi boleh? Wajah-wajah tegang gara-gara hilang tadi ya? Sama Pak, Bu, saya juga panik. Ternyata udah sejam. Oke, saya suka makan ikan. Di tempat air yang mengalir. Cakep. Terima kasih saya haturkan untuk semua yang sudah hadir. Oke, itu saja. Satu lagi dong sayang, udah dibikin pantunnya sampai nggak bisa tidur. Saya suka jus mangga. Cakep. Tapi lebih suka jus alpukat. Itu tadi bentuk aksi nyata, semoga penuh dengan manfaat. Itu sesi foto ya Bapak Ibu, yuk foto dulu, kasih pose terbaikmu, senyum manisnya mana, 1, 2, 3. Luar biasa, gayanya lagi dong, gaya apa? Gaya bebas, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu, berkah barokah buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari sudah bisa mengikuti kegiatan pengimbasan implementasi budaya positif dari CGP Bu Heni Margi Astuti MPD. Ilmu yang sangat luar biasa karena dengan penjelasan yang jelas, dengan gambaran dan tata bahasa yang runut dalam penyampaiannya, luar biasa Bu Heni. Juga dengan intonasi yang bagus, dengan pembahasan yang luar biasa gamblang sehingga menjadikan sebuah pengalaman dan ilmu yang baru buat kami. Sukses selalu Bu Heni, semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprudin, Guru Agama Islam SMP Negeri 2 Gunung Putri, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Heni Margi Astuti MPD sebagai calon guru penggerak yang telah memaparkan materi yang luar biasa dan sangat inspiratif. Semoga bermanfaat ilmunya buat kami. Sekian dan terima kasih. Hidup guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahsyaulia Putri Setiadi, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Saya telah mengikuti webinar yang difasilitasi oleh Ibu Heni Margi Astuti MPD selaku CGP 2023 dengan judul Pengimbasan Implementasi Budaya Positif. Tentunya banyak sekali manfaat positif yang telah saya ambil dalam mengikuti webinar tersebut dan menjadi bekal untuk saya sebagai calon tenaga pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Wisnarani, tugas di SMP Negeri 2 Sukamakmur. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Heni atas materinya, yaitu tentang implementasi budaya positif kepada peserta didik. Ilmu yang sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Semoga saya dapat menerapkan di sekolah saya mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana penanganan terhadap peserta didik. Ya. Sukses selalu untuk Bu Heni, semoga dimudahkan, selalu diberikan kemudahan dalam pendidikan CGP-nya. Sukses, salam sukses, semangat terus Bu Heni, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah,
guru SMPN 2 Gunung Putri. Saya baru saja mengikuti agenda CGP dari rekan saya, Heni Margia Astuti, dalam pelaksanaan pengimbasan materi dan aksi nyata dengan materi implementasi budaya positif. Apa yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Bu Heni tadi sungguh luar biasa. Sangat banyak sekali manfaat yang bisa diambil dan sangat cocok dengan kurikulum pembelajaran sekarang, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih Bu Heni yang sudah banyak memberi masukan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.